Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan fadlul ilmi habibullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrarihi wa amatana fi daraihi amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pesepuh, para alim ulama, para ketua, segenap jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi nikmat iman Islam, panjang umur, hidayah, kemampuan, kekuatan, sehingga masih mampu menunaikan kewajiban kita thalabil ilmi. Mudah-mudahan manfaat barokah husnul khotimah. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, kajian pada kesempatan ini Pak insyaallah akan jelaskan kajian ilmu tasawuf, karena sudah lama tidak dibahas tentang ilmu tasawuf untuk selingan kajian fikih, karena hukumnya sama, fardu ain untuk mempelajarinya. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, husnul khuluqi huwa hayatun li nafsi rafiqatun yakhruju minha al-af'alul jamilah bi ghairi fikratin wala rayilatin. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah rahimakumullah, ilmu tasawuf itu minangka agama yang batin, diibaratkan rohnya kita, karena orang hidup itu ada roh dan ada jasad, baru itu disebut hidup. Begitu juga agama. Agama kalau pengen hidup ya tentu ada syariat dan ada hakikat. Tasawuf ini kebanyakan menjalur ke hakikat, disebut rohnya agama. Jasadnya agama yaitu syariat atau disebut ilmu fikih. Sebagaimana orang hidup harus ada dua, ada roh dan ada jasad, baru disebut orang itu hidup. Bila jasad doang tidak ada roh, berarti mati. Roh doang tidak ada jasad, apalagi tidak ketinggal sama sekali. Agama juga itu. Agama ini juga harus ada dua-duanya. Ada tasawuf, ada fikih atau syariat fikih. Itu lahir dan batin. Maka lahir itu syariat fikih,
batinnya itu tasawuf, ini harus berjalan sama serentak. Salah satu tidak bisa. Fikih doang, syariat doang, tasawuf tidak ada, hakikat tidak ada. Ia kosong. Kosong. Ibarat wadah itu kalau kosong, tidak ada isinya, ya tidak fungsi. Tidak fungsi, tidak ada gunanya. Wadah doang, tidak ada isinya. Begitu juga sebaliknya, kalau tasawuf doang tanpa syariat, nilainya batal. Batal. Contoh orang sholat, inget doang sama Allah, gerakan tidak ada, bacaan tidak ada, rukuk sujud tidak ada, ya tentu sholatnya batal, tidak ada nilai sah dalam syariat, karena hanya rohnya doang, inget doang. Atau sebaliknya, ini syariat doang, bacaan gerakan doang, hatinya tidak diisi, ya kosong tadi, kosong, hanya formalitas doang, isinya tidak ada. Maka tasawuf dengan fikih ini ibarat dua mata uang yang harus berlaku, salah satu tidak bisa. Para jamaah rahimahullah, ilmu fikih sudah banyak kita jelaskan, sebagaimana masih di tengah-tengah bahasan rukun sholat. Dan bahasan pada kesempatan ini untuk mengimbangi bahasan fikih, yaitu ilmu tasawuf. Karena sudah kita pahami bahwa agama ini ya harus ada fikih, ya harus ada tasawuf, dua-duanya. Itu nanti perjalannya di dalam mengamal suatu ibadah, itu lahirnya betul, batinnya terisi. Para jemaah rahimahullah, ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga pernah ditanya sama sahabat Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi. Sahabat datang dari depan, lalu buluk salam, "Assalamualaikum ya Rasul." Dijawab sama Nabi, "Waalaikumsalam." Sahabat itu bertanya, "Ma huwa din?" "Ya Rasul, agama itu apa?" Itu tanya sahabat. Langsung Nabi SAW menjawab, agama itu husnul khuluq. Husnul khuluq itu budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Itu jawaban Nabi. Lalu sahabat ini belum paham, terus pergi. Belum paham jawaban Nabi, dijawab budi pekerti yang baik itu belum paham sahabat itu, lalu pergi. Dan lama kemudian sahabat itu datang lagi ke Nabi dari arah kanan, uluk salam, biasa dijawab salam, bertanya lagi sama, "Ya Rasulullah, ma huwa din?" Apa itu agama? Dijawab lagi sama Nabi, agama itu husnul khuluq, budi pekerti, akhlak yang baik. Sahabat pergi lagi, masih belum paham. Karena jawaban ringkas, jawaban inti. Sahabat itu datang lagi dari arah kiri, uluk salam, dijawab salam, bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ma huwa din?" Apa itu agama? Nabi menjawab lagi, husnul khuluq, akhlak yang baik, yang bagus.
sahabat itu pergi lagi, belum paham. Karena belum paham, belum puas, datang lagi yang keempatnya dari arah belakang. Uluk salam lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab waalaikumsalam. Bertanya lagi, ya Rasul, mahuwaddin, apa itu agama? Lalu Nabi menjawab, apakah Anda belum paham? Jawabannya itu, apakah Anda belum paham bahwa agama itu budi pekerti yang baik? Lalu Nabi berkata lagi, la taghdab, Anda jangan suka marah-marah. Itu jawaban Nabi. Pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi menanyakan tentang agama itu apa? Jawaban Nabi, husnul khuluq, agama itu akhlak yang baik. Sampai diulang 4 kali, akhlak yang baik agama itu. Lalu jawaban yang keempat yang terakhir, jangan suka marah-marah. Para jamaah rahimahullah, ini jawaban Nabi ini dan yang ditanyakan oleh sahabat ini mengarah ke ilmu tasawuf, bukan syariat. Karena jawaban Nabi itu ditanya apa itu agama, jawabannya husnul khuluq. Itu jawaban yang ringkas dan inti, belum dijabarkan, belum dirinci, jawabannya ringkas saja. Agama itu akhlak yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Yang keempatnya, jangan suka marah-marah, harus bisa meredam marah. Berarti sebaliknya harus sabar. Jadi maksudnya dari tasawuf ini, amalan tasawuf, ilmu tasawuf yang sudah diamalkan, dilakukan, itu akan membuahkan akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Di samping itu menahan amarah, disertai sabar. Itu buah daripada pengamalan tasawuf. Jadi kalau orang sudah ngamal tasawuf, itu jelas akhlaknya baik, budi pekerti ini bagus, baik, bagus, dan merendah atau bersifat sabar, tidak suka marah, tidak suka ngomong-ngomong yang keras yang bisa menyinggung, ada sabar. Itu pun masih ringkas, belum dirinci. Rincinya masih panjang dirinci. Lalu sahabat ini juga pernah bertanya lagi. Yang ditanyakan langsung, husnul khuluq itu apa? Kalau yang pertama tadi tentang agama, jawaban Nabi, husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Pernah juga Nabi ditanya sama sahabat, husnul khuluq itu apa ya Rasul? Budi pekerti yang baik itu apa? Maka jawaban Nabi ada 3. 3 ini pun juga ringkas. Yang pertama, jawaban Nabi tentang sahabat bertanya, husnul khuluq itu apa? Budi pekerti yang baik itu apa?
Yang pertama, Nabi menjawab, ketika kamu memberi sesuatu kepada orang lain yang mana orang lain itu tidak pernah memberi kepadamu, itu termasuk akhlak yang baik. Jadi itu pun kita sendiri pun, kita ini jarang kita suka memberikan ya kepada orang yang telah memberi kepada kita. Itu biasanya. Jarang kita memberi kepada orang yang mana orang itu tidak pernah memberi kepada kita. Jarang. Padahal dianjurkan. Bila mana kita mengamal seperti itu, maka itu termasuk akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Itu buah dari pengamalan ilmu tasawuf. Salah satunya. Maka jawaban Nabi, husnul khuluq itu yang pertama, memberi sesuatu kepada orang lain yang mana orang itu tidak pernah memberi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua jawaban Nabi, husnul khuluq itu yaitu orang yang menyambung sanak raket famili, yang mana famili itu telah memutuskan hubungan keluarga. Yang memutuskan situ, ya entah masalahnya apa tidak tahu. Udah famili keluarga, dia memutuskan hubungan keluarga pada kita, lalu kita ini menyambungnya. Misalnya putus karena diawali dengan mereka, tapi kita tetap menyambungnya. Itu pun juga bagi kita pun kadang berat sekali, karena yang memang tidak diawali sama kita. Sangkaan kita mah benar, udah benar, tapi itu ada lagi hal yang benar, yang baik, akhlak yang baik. Bila mana itu orang, karena itu termasuk keluarga kita, famili kita, hubungan baik dengan keluarga, maka disambung ya dengan cara silaturahmi, didatangi, disambung lagi, dibaikin lagi. Meskipun yang memutuskan mereka itu juga termasuk husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Itu dari salah satu buah pengamalan ilmu tasawuf. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawaban Nabi ditanya husnul khuluq itu apa? Jawaban Nabi, memaafkan orang yang mana orang itu telah mendolimi kita. Orangnya telah berbuat salah sama kita mau tidak ngapa-ngapain, dibuat salah sama orang lain, disalahin dengan cara apa saja, tapi kita ini selalu memaafkan. Itu bagi kita pun juga berat. Nah, kita mungkin tinggal lari, tidak butuh, kalau perlu mau ditempiling, itu kalau kita. Nah, itu namanya belum ada buah dari ilmu tasawuf. Apa tasbih itu? Hal hati. Itu termasuk husnul khuluq, memaafkan kepada orang lain yang mana orang lain itu telah menyakiti kita, mendolimi kita, tapi kita tidak peduli. Yang penting kita maafkan. Jadi kita di bawahnya, tidak di atasnya. Kalau di atasnya tidak bakal damai, bentrok terus. Kita merendah, mengalah, mengaku salah. Meskipun kesalahan, kejelekan, perbuatan yang jahat diawali
mereka. Tidak ada Bu. Yang penting kita memaafkan kepada orang itu. Itu termasuk buah dari pengamalan ilmu tasawuf. Ya, ini hal-hal yang berat semua, kita pun juga berat. Cara mengamali berat semua karena ini kelas-kelas orang menengah ke atas. Menengah ke atas. Ya, bagi kita orang awam ya nama juga belajar. Meskipun belum ngamalkan, yang penting dikaji, diulang, dipelajari, ya dapat berkahnya ilmunya ulama, ilmunya Nabi. Ya mudah-mudahan dari berkah itu dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan. Inilah sudah tidak mampu ngamal, tidak kuat ngamal karena berat, dikaji pun tidak, ya malah jauh berkah mengaji ilmu tidak dapat, apalagi mengamalkan. Jadi hitung-hitung kita ini belajar ilmunya, meskipun hanya belajar mengetahui dulu masalah pengamalan, ya kita hanya kepada Allah supaya diberi kekuatan, kemudahan untuk mengamalkan. Para jamaah rahimahullah, itu tiga itu jawaban Nabi ketika ditanya husnul khuluq itu apa? Yang pertama yaitu memberi sesuatu kepada orang lain yang mana orang lain itu tidak pernah memberi kepada kita, tidak pernah berbuat baik kepada kita, tidak pernah menaruh jasa kepada kita, tapi kita tetap memberinya. Itu termasuk akhlak yang baik. Yang kedua yaitu menghubungkan keluarga, yang mana keluarga itu memutuskan hubungan famili. Sudah jelas keluarganya, familinya, malah mereka lari memutuskan hubungan kepada kita, maka kita ini masih dianjurkan oleh Nabi untuk menyambungnya meskipun yang ngawalin mereka. Itu termasuk akhlak yang baik. Yang ketiga yaitu memaafkan kepada orang yang mana orang itu yang telah berbuat dolim, berbuat jahat, berbuat jelek kepada kita. Kita maafkan. Meskipun yang ngawali mereka. Itu buah daripada tasawuf. Apa tiga itu? Masih banyak, enggak cuma tiga itu masih ringkas tiga itu. Jawaban Nabi itu masih ringkas. Lalu ada ulama itu juga pernah ditanya, yaitu Imam Hasan Basri pernah ditanya juga oleh kaumnya tentang husnul khuluq itu apa. Imam Hasan Basri ini termasuk rokisnya guru-guru tarekat karena ini muridnya sahabat Nabi, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dekat masih sama Nabi. Wong Nabi Sayyidina Ali murid Nabi, penantu Nabi, sahabat Nabi, cucu. Jadi kalau ilmu ini cucu Nabi. Beliau wafat tahun 110 Hijrah. 110 Hijrah. Makamnya di Basrah. Jadi sempat berjumpa kepada sahabat Nabi sekaligus berguru. Artinya belajar ilmu kepada sahabat Nabi. Itu Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, yang dulu pernah saya ceritakan hikayatnya itu. Beliau itu termasuk anak raja, sekarang anak gubernur, anak presiden, tampan, ganteng, wanang. Tapi masih masa mudanya ini ya pernah sempat nakal juga,
main jalan-jalan doang. Terus akhirnya tobat loh, masih kan tobat gara-gara digoda perempuan. Dia goda perempuan, memang sukanya itu masa mudanya. Akhirnya sama perempuan itu, perempuannya tidak maunya itu tobat. Diolok dengan perempuan, emang lo tidak malu sama Allah, mata hanya dipakai melihat kayak gini. Ditanya sama perempuan, lo udah gue ini pengen apa? Jadi ini Mama Sandra sih pengen matamu. Karena matanya kan bagus itu, orangnya baik, bagus, cantik. Pengen matanya yang tergoda. Kan orang cantik itu matanya kan tidak. Ya udah kalau gitu tunggu aja di sini, nanti saya kasih. Itu perempuan pulang mata dicopot, matanya dicopot. Karena perempuan itu niatnya tobat kepada Allah, artinya tidak mau kami punya mata sehingga bisa menyebabkan orang lain berbuat maksiat. Kan tadi Imam Basri kan pengen mata kan sudah termasuk maksiat itu, lihat mata perempuan lain itu. Lalu sama perempuan itu ya dikasih, nanti saya kasih dulu di sini. Pulang itu perempuan, emang perempuan solehan. Tapi ini tidak jadi contoh ini khusus orang-orang kelas menengah ke atas, kelas tinggi. Kelas kita mana mau pada berani. Dua mata dicopot itu, dicukil, dicopot, diwadahin kado, dibungkus yang rapi, nyuruh sama pembantunya supaya antarkan sama itu orang yang di sana dulu. Diantarkan sama pembantunya. Ini katanya pengen matanya, baru dibuka ternyata isinya dua mata. Apa mata doang? Dari situ dia langsung berpikir tobat, langsung tobat. Ya karena ada penjelasan bahwa perempuan itu tidak mau punya anggota badan mata dipakai yang bisa menyebabkan orang itu melakukan maksiat. Sampai ke situ perempuan. Sampai ke situ. Akhirnya dicopot matanya, dihadiahkan, dikasihkan. Lalu ini Imam Basri ini berpikir tobat terus tobat. Tapi perempuan itu meninggal ya, dicopot itu meninggal, mati ya kan. Baru sudah mati meninggal itu bermimpi. Imam Hasan Basri bermimpi, ini masih bujang, masih belum imam, masih nakal-nakalnya. Bermimpi ketemu perempuan itu. Perempuan itu lalu sama perempuan itu diwasiati gini kasih malah kasih wasiati yang baik-baik. Akhirnya tobat, saking betul-betul tobat diangkat menjadi wali Allah. Itu gara-gara dari situ asal usul sebab tobat Imam Hasan Basri sampai menjadi termasuk rohisnya guru-guru Torekot. Itu makamnya di Basrah. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, pernah ditanya oleh kaumnya husnul khuluq itu apa? Maka jawaban Imam Hasan Basri ini ada tiga ini ya berbeda dengan Nabi. Karena jawaban itu banyak, di surat itu tidak cuma tiga itu, banyak. Itu cuma ringkas saja, Nabi jawab tiga tadi ringkas. Maka jawaban Imam Hasan Basri tiga. Yang pertama ditanya husnul khuluq itu apa? Jawaban Hasan Basri yang pertama yaitu bastul wajhi. Husnul khuluq itu budi pekerti yang baik itu, akhlak yang baik itu termasuknya bastul wajhi, ajerai itu ya orang senyum lah, ketemu orang senyum, ketemu siapa aja senyum, kawan ya senyum, sekalipun ketemu musuh ya
senyum. Kita kan tidak pernah buso ya pengen ngantem senyum tangan udah siap-siap kalau itu enggak mau musuh mau siapa aja itu senyum, menghadapkan muka itu yang baik, senyum baik. Tapi jangan coba-coba senyum sendiri berbahaya, apalagi sampai ketawa sendirian, itu sudah melewati batas. Ini ketemu orang muslim itu, udah ketemu orang siapa aja itu, ya mau muslim mau non muslim, oh sama manusia ini senyum, ajir rainya suka, ya pokoknya menggembirakan lah, menyenangkan, nggak merengut, nyebelin itu enggak. Maka jawaban Hasan Basri ini yang termasuk bagian daripada husnul khuluq, akhlak yang baik itu bastul wajhi, suka senyum, suka ajar rai yang bagus, ketemu siapa saja, mau kawan, teman, keluarga, siapa saja, sekalipun ketemu musuh, itu juga bagian hasil buah dari pengamalan ilmu tasawuf. Ya bisa dicoba situ, dibuktikan situ. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban Hasan Basri ditanya husnul khuluq itu apa? Jawabannya kaful adha. Kaful adha. Husnul khuluq itu kaful adha. Kaful adha itu menahan diri, tidak mudah menyakiti orang lain. Menahan diri, tidak gampang menyakiti orang lain, baik itu tidak sengaja, lebih-lebih disengaja. Tidak disengaja pun tidak pernah. Maksudnya itu dijaga betul, apalagi disengaja. Penyakit itu macam-macam, lewat omongan bisa, tumindak juga bisa, kelakuan bisa, gerakan bisa, omongan bisa, macam-macam yang bisa menyebabkan orang itu tidak suka, sehingga orang itu ya tidak enak, namanya disakiti, menyakiti, menyinggung, apa segala maksudnya itu, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Yang tidak disengaja pun dijaga, apalagi disengaja. Jadi kalau orang itu sudah menjaga yang tidak disengaja, ya tentu yang disengaja pun agak jauh, tidak mendekat. Tapi kalau yang disengaja pun kita tidak urusan, tidak hitung, ya apa tidak disengaja, malah tidak masuk hati. Yang tidak disengaja itu contohnya banyak, cuma kita kan tidak merasa kan tidak sengaja tadi kan. Tidak merasa sehingga itu perbuatan itu bisa menyakitkan orang, mengganggu orang, menyusahkan orang. Itu pun bagi orang yang husnul khuluq harus dihindari. Jangan sampai berbuat semacam itu, karena intinya bisa menyakitkan orang lain. Ya contoh yang tidak sengaja itu banyak. Salah satunya ini, kita bangun tidur malam-malam mau sholat tahajud, buka pintu keluar suara, nutup pintu apalagi, amin. Kan ada pintu kan sok nyuara, kan itu nutup kan kalau keras kan nyuarai. Buka ada keluar suara, pintunya soalnya jelek, nutupnya dikeraskan lagi, tentu keluar suara. Padahal itu waktu malam, tentu malam itu
Ya waktu malam itu kan musimnya orang istirahat, orang tidur. Ya karena kita nutup pintu tuh keluar suara keras, akhirnya yang tidur itu terganggu. Ada sebelahnya, entah tetangganya atau apa. Oh ya terganggu lah, gara-gara nutup pintu keluar suara karena nutupnya ya agak keras. Padahal tidak sengaja, tidak sengaja. Tapi nyatanya itu mengeluarkan suara bisa mengejutkan orang lain. Artinya orang lain itu terganggu. Nah, itu juga termasuk itu perbuatan jelek. Termasuk perbuatan tidak baik. Itu pada yang tidak disengaja. Itu salah satu contoh. Yang lain masih banyak, yang lain tidak cuma itu. Ada lagi contoh yang tidak sengaja itu seringkali orang yang nyopir truk muatan berat. Truk muatan berat, ya karena jalannya naik turun, kadang kalau pas nanjak kan hampir tidak kuat itu mesinnya, karena muatannya banyak. Akhirnya ada salah satu yang turun. Itu maksudnya kan ngasih kayu di rodanya itu supaya tidak mundur, maksud gitu. Kasih kayu, tidak mundur, maju lagi kasih kayu. Begitu sudah nanjak, ini kadang kayunya tidak dibuang. Kayunya tidak dibuang, ditaruh di jalan situ aja. Karena tidak sengaja. Dan kayu itu kan kalau di tengah jalan kan ya bisa membahayakan itu, wong jalan umum. Bisa jadi malah kecelakaan, bisa malah jadi kematian, kan parah itu. Itu namanya perbuatan yang tidak disengaja tapi membahayakan, bahkan terjadi bisa menyusahkan kepada orang lain. Itu pun juga termasuk perbuatan yang kurang baik, tidak termasuk husnul khuluq. Itu tidak sengaja, tidak sengaja. Dan masih banyak lagi, tidak cuma itu. Itu bisa dikiaskan sendiri kan. Apa saja dari sengaja sehingga itu bisa menimbulkan orang itu resah, terganggu, kesakitan. Itu bagi kita harus dijauhi. Harus kita pikirkan berpikiran, sehingga kalau kita pikirkan, kita koreksi, ya tentu sedikit banyak kita berhati-hati. Perlu tuh, karena itu termasuk perbuatan yang kurang baik. Maka jawaban Hasan Basri ketika ditanya husnul khuluq itu apa, jawabannya kaful ada, yaitu menahan diri dari tidak menyakiti orang lain, baik itu tidak disengaja apalagi yang disengaja. Itu yang kedua. Yang ketiga jawaban Hasan Basri ketika ditanya mahwa husnul khuluq, akhlak yang baik itu apa, jawaban Imam Hasan Basri yaitu batlun nada. Batlun nada itu yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Orang lain itu siapa aja, pokoknya seorang minta bantuan aja ya dikasih, ditolong, tidak pandang dulu mau kawan kita, teman kita, orang lain, mau non muslim, tidak apa, minta bantuan. Berarti orang itu minta tolong, bantu aja, tidak apa. Jadi membantu apa saja yang mana orang lain itu minta pertolongan kepada kita. Ya tentunya itu juga bisa dilihat dari syariat. Kalau itu perbuatan salah ya tentu tidak, karena syariatnya melarang. Tapi kalau perbuatan baik, siapa saja ya kita harus bantu, karena orangnya minta bantuan apa saja.
suka membantu itu ya macam-macam lah, apa saja, mau tenaga, mau pendapat, pemikiran, ilmu, apa saja yang kita sumbangkan, yang mana itu bisa membantu orang-orang. Para jamaah rahimakumullah, itu jawaban Imam Hasan Basri ketika ditanya husnul khuluq itu apa. Jawabannya ada 3. Yang pertama yaitu bastul wajhi, ajar rahi, ajar wajah, suka senyum, suka mengeluarkan wajah yang enak, yang membukakan. Yang kedua jawabannya kaful adha, yaitu menahan diri dari menyakitkan kepada orang lain, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga jawabannya batlun nada, yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Para jamaah rahimakumullah, tiga-tiganya juga sama, itu buah inti daripada pengamalan tasawuf, itu hati semua. Lalu dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali, salah satu mazhab kita, imam kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu tasawuf. Ini salah satunya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 505 Hijrah. 505 Hijrah. Ya, tergolong ulama khalaf karena melewati 300 Hijrah. Ini termasuk mazhab kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu tasawuf. Imam Ghazali ini masyaallah, subhanallah, belum lahir sudah jumpa Nabi. Masih ingat kan? Ketika Nabi Mi'raj itu, ketika Mi'raj ketemu di langit ke-6. Di langit ke-6 itu jumpa sama Imam Ghazali, Kanjeng Nabi itu. Padahal belumlah, kelahirannya masih 400 lebih. Belum lahir dunia, belum, masih kurang 400 lebih. Nabi-nabi sudah jumpa di langit ke-6 ketika Nabi berjumpa sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, masih ingat kan? Untuk diulang lagi. Nabi Musa, jadi nanti ketika Mi'raj naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini kan agak bawel. Jadi satu-satu nabi yang agak cerewet ya ini loh. Tapi tetap disayangi Allah, nabinya, rasulnya. Itu Nabi Musa itu bertanya sama Nabi itu hampir tidak percaya dikatakan dalam hadis Nabi. Kata Nabi kan dalam hadisnya kan al-ulama'u khairun min nabil bani Israil. Ulama itu kata Nabi hebatnya kayak nabi-nabi di zaman Bani Israil. Itu Nabi Musa itu, masa iya umatnya bisa kayak Nabi, termasuk Nabi kan Nabi Bani Israil itu termasuk. Jadi seolah tidak percaya, masa betul ya. Padahal umatnya, kemampuannya, keilmuannya, kekuatannya itu seperti Nabi Rasul di zaman Bani Israil. Sedangkan Nabi Musa itu termasuk salah satu Nabi Rasul di zaman Bani Israil. Ditanya sama Nabi Musa, benarkah ya Rasul Anda kata dalam hadis Nabi kayak gini? Benar, betul. Itu umatku itu. Lalu Nabi Musa ini pengen bukti. Kalau memang betul kami pengen bukti, mana salah satu calon umatmu yang jadi ulama. Pengen bukti. Akhirnya Nabi SAW diberi kemampuan oleh Allah
sehingga mendatangkan rohnya Imam Ghazali padahal belum lahir, masih kurang 400 tahun lebih kelahirannya itu sudah ketemulah akhirnya rohnya Imam Ghazali didatangkan oleh Nabi, lalu berhadapan sama rohnya Nabi Musa alaihi salam. Di situ debat itu. Rohnya Imam Ghazali debat sama rohnya Nabi Musa alaihissalam. Itu betul itu. Debat, satu pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab lagi. Intinya tidak ada yang kelek. Nabi Musa ya tidak kelek. Imam Ghazali pun setiap pertanyaan bisa jawab. Akhirnya begitu perdebatan agak seru, belum sampai mana yang kelek mana menang, intinya tetap masih bertahan terus. Lalu sama Nabi disetok rohnya Imam Ghazali dari belakang, disetok sama tongkatnya. Maksudnya itu udah nggak usah diterusin, tinggal kamu adab saja sama Nabi Musa, karena kelasnya memang kelas tinggian Nabi Musa, tinggal adab aja, nggak diteruskan. Disetok dengan tongkat yang di punggungnya itu, stop, bisa diberhentikan, nggak usah diterusin debatnya. Maka begitu Imam Ghazali lahir bayi itu di punggungnya ngecap tongkatnya Nabi. Begitu lahir di punggungnya itu ada capnya tongkatnya. Itu karena dulu ketika jumpa di langit ke-6, ketika Nabi Mi'raj, dia memang pernah ketemu dengan Nabi, debat dengan Nabi Musa. Maka ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini salah satu mazhab kita, imam kita, ahlu sunnah wal jamaah di dalam fan ilmu tasawuf. Beliau berkata, sama menjelaskan tentang husnul khuluq. Maka kata beliau, husnul khuluqi wa hayatun li nafsi rasikhatun yakhruju minhal af'alul jahiliyah jamilah bi ghairi fikratin wala royilah. Kata Imam Ghazali, yang namanya husnul khuluq itu, budi pekerti baik itu, akhlak yang baik itu, yaitu perbuatan jiwa, sifat jiwa yang meresap, yang dapat menimbulkan perbuatan baik. Sifat jiwa yang meresap, jawane ya ngoyot. Sifat jiwa yang sudah ngoyot, yang meresap, sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan baik, membuat perbuatan-perbuatan indah tanpa dipikir-pikir, tanpa diangan-angan, dan tanpa diperhitungkan dulu. Itu kata Imam Ghazali yang namanya husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Para jamaah rahimahullah, ini sangat dalam ya, dalam. Maka diperhatikan, enggak diperhatikan enggak bakal paham. Enggak bakal paham, karena ini kerjaan hati, isi hati. Kalau kita enggak kembali diri kita, ngoreksi diri kita, ya kadang enggak nemu. Jadi kata Imam Ghazali itu, husnul khuluq, budi pekerti baik, akhlak yang baik itu, yaitu sifat jiwanya. Sifat jiwanya itu yang sudah meresap, sehingga menimbulkan perbuatan yang baik, yang bagus, yang indah, tanpa dipikir-pikir dan diperhitungkan. Itu maksudnya gimana? Masih sulit dipahami. Saya kasih contoh ya, contoh biar agak paham. Contoh ini mengarah ke sifat sakhok.
sifat dermawan. Ini contohnya ini. Contohnya ada orang membutuhkan dana bangunan, gampangnya saya contoh, ada bangunan masjid yang mana bangunan masjid itu membutuhkan dana, biaya untuk bangun masjid. Kita tahu bahwa masjid itu perlu dana untuk bangun masjid. Apa saja, tidak cuma masjid, bangunan pondok, bangunan jalan, bangunan untuk kemaslahatan, apa saja. Kita tahu bahwa itu butuh dana untuk pembangunan masjid atau yang lainnya. Lalu kita ini tanpa kita pikir-pikir, tanpa kita perhitungkan, langsung ngambil uang, kita sodorkan, kita kasihkan, nyumbang. Kalau tidak ada uang, ya apa saja. Pulang ke rumah ngambil apa yang ada di rumah, apa barangnya di rumah, ada barang, ada materi, ambil, kasihkan untuk menyumbang, tanpa dipikir-pikir dan tanpa diangen-angen, diperhitungkan. Itu bagi kita pun berat. Maksud dipikir itu gimana maksudnya itu? Diangen itu gimana maksudnya itu? Kalau kita kan mau nyumbang, tapi kadang ada pemikiran dulu, kita nyumbang ini hasilnya apa ya? Kan gitu kita. Pahalanya berapa kira-kira? Kan gitu kita. Atau kita mau nyumbang ini keuntungan kita apa nanti? Itu kalau kita. Itu tidak ada pikiran, itu tidak ada. Jadi pikiran mengarah ke pahala tidak ada. Mengarah ke beruntungan tidak ada. Kehasilan, keuntungan sama sekali tidak ada. Pokoknya ngasih aja, ngasih sumbangan tanpa dipikir. Itu memang orang-orang yang kelas menengah ke atas seperti itu. Jadi tanpa memikirkan pahalanya besar ini, banyak ini, kan itu kan kita kayak gitu. Baru mau nyumbang. Kalau tidak ada pahala berarti tidak nyumbang. Itu kalau kita. Nah orang-orang itu enggak. Orang kusuk-kuluk itu enggak, karena tidak ada pikiran pahala tidak ada, imbalan tidak ada, ganjaran tidak ada. Pokoknya mana yang butuh kita sumbang. Itu namanya termasuk husnul khuluq. Maka kalau ada orang nyalon, mana enggak ada? Enggak ada, kalau ada sudah enggak diomongin. Contoh ada orang nyalon. Ya karena orangnya itu pada umumnya kan ngasih sesuatu, apa saja dikasih, apanya dikasih, minta sumbangan dikasih, minta ini dikasih, minta ini, kadang nggak ngasih, nggak minta pun dikasih. Kenapa? Karena ada harapan supaya dipilih. Itu namanya ada pikir-pikir, mau memberi tapi ada dipikirkan dulu, diperhitungkan dulu. Ya karena sudah diperhitungkan, ada harapan supaya orang itu memilih kepada kita, itu namanya mengharap keberuntungan. Itu sebenarnya belum termasuk orang dermawan, belum, karena masih ada imbalannya. Berarti kalau mama tidak nyalon, ya tidak bakal ngasih, coba ya sendiri minta. Kalau tidak nyalon, minta sesuatu, jadi kasih tapi ya sambil merengut, bisa jadi diomelin kalau tidak nyalon. Itu salah satu contoh orang sakhok itu dermawan itu suka memberi. Juwane lomo. Di sifat lomo ini tingkat-tingkat, tidak sama. Yang paling tinggi sifat lomo itu ya apa saja orang yang minta dikasih. Itu tidak pandang dulu yang minta sahabat, dikasih ya seadanya. Maka tidak sedikit hikayat para wali itu memang seperti itu. Ada salah satu hikayat wali itu memang karomahnya itu, setiap orang minta langsung tangan ini masukkan kantong, ngambil uang, langsung dikasih. Ngambilnya pun tidak pilih-pilih, pokoknya ambil di kantong, langsung dikasihkan.
Orang minta ya gitu lagi. Orang minta ya gitu lagi. Tapi anehnya itu uang yang di kantong itu udah habis-habis. Ya karena ini kelas-kelas yang menengah ke atas, bukan kelas kita. Kalau kita kan yang ngasih tapi kan dilihat dulu nih uangnya berapa yang diambil. Kalau merah kan dimasukkan. Itu apa kita itu kan gitu kita. Tapi yang agak kecil itu namanya mau memberi tapi diperhitungkan dulu. Masa gitu. Dihitung-hitung dulu. Dari yang kecil lah, yang sini. Itu kalau giliran amal kayak gitu kita. Tapi giliran masuk Indomaret mah enggak. Belanja. Enggak. Jadi syafaq itu kalau betul-betul orang syafaq, betul syafaq yang kelas tinggi itu memberi sesuatu kepada orang yang mana orang itu minta, membutuhkan apa saja kita langsung memberinya. Mau duit kan, mau barang, mau apa saja itu tidak bakal nolak, tidak bakal nolak. Maka kalau ada waliullah minta aja. Itu tidak pernah nolak wali itu. Contoh wali lo bawa mobil, mobilnya kamu pinta, pasti kasih. Mobilnya kamu pinta, pasti dikasih. Karena memang orang itu minta. Kalau memang dia tidak kasih, berarti bukan wali. Itu aja. Itu sifat wali kayak gitu. Apa saja yang dipinta. Banyak tuh cerita wali di Jawa itu. Setiap orang minta kasih. Apa yang dikasih dan ngasihnya pun tidak pandang, tidak dilihat-lihat, terdengar ngasih. Kalau kita pikir-pikir dulu, kita mau ngasih kan diingat-ingat dulu, dipikir dulu, diangan-angan dulu. Kita ngasihnya keberuntungan kita apa, hasilnya apa, imbalannya apa, baru ngasih. Itu kalau kelas-kelas orang awam ya kayak kita ya kalau pengen nyontoh yang tadi enggak apa-apa contohnya ya latihan seminggu sekali aja. Jadi kalau mau ngamal ke masjid ngambil uang di kantong jangan dilihat, tapi kalau disiapin dulu nggak sama juga. Ngambil di rumah ngambilnya, pokoknya ngambil aja, kantongin, nggak usah dilihat, nanti dimasukkan ke kotak. Itu namanya belajar ikhlas yang murni. Belajar ikhlas yang murni. Itu tingkatnya berbeda-beda. Jadi yang dikatakan Imam Ghazali termasuk husnul khuluq itu budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, yang bagus, itu memang di dalam hatinya itu sudah terdorong sehingga menimbulkan amal-amal yang indah, yang baik, yang bagus tanpa dipikir-pikir. Langsung muncul. Ya ada orang minta bantu, kita tolong. Tidak kita pikirkan keuntungan kita apa, tidak ada. Langsung aja kita tolong, minta bantuan apa saja. Kita bantuan tolong, minta tolong. Makanya dalam ilmu tasawuf kan memberi sedekah itu kan tidak pandang dulu. Berbeda dengan syariat, masih ada bagian-bagian kalau syariat. Kalau tasawuf tidak ada. Setiap orang minta bantuan, minta tolong, kita harus ngasih. Ngasihnya itu niatnya ada rasa kasihan dengan sesama hidup. Ada rasa kasihan, saling butuh, membutuhkan, sama-sama hidup. Itu niatnya. Jadi kalau niat kayak gitu tuh mau siapa saja enggak apa bantu. Mau non bantu aja. Sama hidup dia juga, sama makhluk juga. Karena dia minta bantuan, pertolongan, kasih. Tapi niatnya ada rasa kasihan sesama hidup. Itu niatnya itu. Tapi kalau niatnya kita selain itu karena membantu agama dia, membantu masyarakat itu baru tidak boleh. Itu tidak ada, itu tidak ada.
Dalam hati kita tidak ada niat itu, tidak ada. Niatnya murni membantu sesama hidup. Karena orang itu datang minta bantuan, tolong, minta tolong, ya tetap kita harus nolong. Ya kalau tidak minta ya jangan kita. Dia kan minta bantuan, ya kita harus tolong. Niatnya membantu sesama hidup, tidak apa-apa, boleh. Mohon kan apa boleh kita bantu. Itu kalau dalam ilmu tasawuf boleh. Cuman harus niatnya murni tadi, membantu sesama hidup, artinya sesama makhluk. Dia makhluk, kita juga makhluk, sama, saling tolong menolong. Para jamaah rahimakumullah, itu kata Imam Ghazali husnul khuluq, yaitu perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus. Dan perbuatan itu kita amalkan tanpa mengharap embel-embel, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap ganjaran, tanpa mengharap pahala. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, karena kami ini makhluk, dia juga makhluk, ya tolong menolong. Itu namanya ada rasa welas kasih kepada sesama makhluk. Tidak apa-apa, boleh. Bahkan itu akhlak yang semacam itu sulit kita temukan. Itu kalau tidak jernih hati kita, tidak bersih hati kita, tidak bakal muncul seperti itu. Sulit. Ya seperti sifat sakok itu, sakok itu dermawan. Dermawan itu ya kalau yang bagus yang juara. Kita ini orang-orang awam yang mungkin sulit untuk menempuhnya, sakok yang kelas tinggi, sulit. Ya harus kita pelajari. Ya caranya harus kita praktekkan dikit demi dikit, setidak-tidaknya ilmunya kita pelajari dulu. Kalau sudah ilmunya kita pelajari, kita belajar, ya paling tidak dapat berkahnya mengaji ilmunya ulama, ilmunya nabi, ilmunya para rasul, ya tentu dapat berkahnya. Dari berkah insya Allah akan mudah untuk mengamalkan. Para jamaah rahimakumullah, ya tentu itu akhlak orang-orang yang tertentu, orang-orang yang kelas menengah ke atas, ya tingkatan aulia, wali, nabi, rasul. Karena sifat-sifat orang seperti itu, yaitu tadi intinya dari pengamalan ilmu tasawuf, yaitu memperbaiki akhlak, budi pekerti yang baik, yang sudah dijelaskan Nabi tadi ada 3, Imam Hasan Basri juga ada 3, dan itu pun masih ringkes, belum bisa kita pahami secara detil, belum. Itu baru ringkes itu ya masih global, nanti dirinci lagi ulama itu, dirinci lagi sehingga dijelaskan lebih panjang lebar. Itu dalam kitab apa oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dijelaskan secara detail, termasuk menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang memiliki sifat husnul khuluq. Itu banyak ya. Dalam kitabnya itu ada berapa? Banyak, 30 lebih. Itu tanda. Dan dari tanda-tanda inilah mungkin kita ini nanti mudah untuk memahaminya, yang dimaksud akhlak husnul khuluq itu. Ada 30 lebih dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan secara detail tentang husnul khuluq. Para jamaah rahimakumullah, ya termasuk dari sifat sakok tadi. Sakok itu tingkat-tingkat, ada berapa tingkat. Dan orang-orang yang semacam itu ya termasuk tadi katakan Imam Hasan Basri tadi, yaitu menghindari menyakiti kepada orang lain. Apa saja yang bisa menimbulkan orang itu sakit, terganggu,
kesakitan, kesinggung, ya kita jangan dilakukan. Jangan. Itu termasuk tidak baik akhlak, kurang baik akhlak. Ya, kalau yang kita sakiti bangsa wali sih masih mending, malah kita dapat imbalan. Kalau yang kita sakiti orang biasa itu bisa diimbal baliknya. Karena sifat orang-orang khusus waliullah itu kalau disakiti tidak pernah balas. Kalau disakiti tidak pernah balas. Tidak pernah balas. Diomeli tidak pernah balas. Coba dirasain. Wali itu kalau dirasain, ya tidak pernah ngambek, tidak pernah balas, tidak pernah marah. Malah ngasih sesuatu kepada kita. Maka kalau ada wali, omelin aja. Ini dicontohkan langsung nih oleh Imam Hasan Basri. Masih ingat itu saya ceritakan. Imam Hasan Basri kalau dirasain orang, itu dia langsung pulang, nyembelih ayam dipanggang, terus suruh nganterin sama orang yang rasanya kalau enak itu. Makanya kalau ada wali rasanya ya, tapi ya belum tentu kayak Hasan Basri. Itu masih kasih ayam panggang loh. Orang yang rasanya itu diantarkan sama pembantunya, antarkan sama situ yang rasanya kita ini. Bilang aja ini baru bisa balas ini tidak seberapa. Kata Imam Basri itu udah dirasain malah ngasih ayam bakar, kayaknya enak itu. Katanya masih belum seberapa ini dibandingkan nanti imbalan di akhirat. Kan beruntung sebenarnya. Orang itu kalau dirasain, diomelin, itu nanti di akhiratnya beruntung. Dan dari keberuntungan itulah dibandingkan dengan ayam bakar satu masih unggul imbal nanti di akhirat. Ayam bakar satu berapa cuman? Itu kata Imam Basri itu salah satu perbuatan para aulia, para wali-wali itu seperti itu. Jadi setiap disakiti ini diapain, ya tidak pernah balas. Cuman ini yang tidak suka ini Allah, yang tidak rela ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan walinya, bukan. Wali sih biasa aja, malah sih tidak nesu ya tidak biasa aja. Tapi yang tidak terima ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam hadisnya itu, jangan Anda sekali-kali memusuhi waliku. Hadis riwayat istri Nabi Siti Aisyah ada. Jadi kalau Anda memusuhi waliku, kekasihku, maka janji Allah, aku akan menghancurkanmu. Menghancurkan apa ini? Ya bisa jadi lahirnya, bisa jadi batinnya. Batinnya ini berarti yang dihancurkan Allah ini keimanannya. Keimanan. Maka tidak sedikit di akhir zaman ini orang yang muslim, ya pakaian rapi, ya berdalil, ya bisa ngaji, tapi sama waliullah tidak percaya. Ada nggak ya? Ada nggak? Ya, di sini tidak ada, di sini saya yakin di sini tidak ada. Di sana yang banyak itu. Kita pun sering dengar sendiri. Banyak orang ngomong tidak percaya wali songo itu mana ada, tidak percaya. Itu banyak orang kata itu. Itu namanya tidak percaya dengan waliullah, sehingga karomah para wali dianggap itu sesat. Tidak sedikit orang mengatakan Syaikhul Qadir Jailani sesat, tidak betul, menyesatkan orang. Itu salah satu orang yang imannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jelas itu waliullah, auliyanya Allah dimusuhi. Para jamaah rahimahullah, itulah tentang definisi tasawuf.
definisi tasawuf, maksud daripada ilmu tasawuf yaitu langsung buahnya yang dijelaskan dalam Nabi tadi ada 3, Imam Hasan juga ada 3. Itu sebenarnya buah dari pengamalan ilmu tasawuf, sehingga kata beliau disebut husnul khuluq, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Para jamaah rahimahullah, itu mungkin masih belum begitu paham, kita masih belum jelas. Kalau pengen jelasnya nanti tanda-tandanya yang jumlahnya ada 30 lebih yang dijelaskan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Tabitani dalam kitabnya, diperinci satu persatu sampai ada 30 lebih. Itu tanda bahwa orang itu memiliki husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Para jamaah rahimakumullah, itulah mungkin kajian pada kesempatan ini yang menjelaskan tentang isi hati atau amal ibadah hati ilmu tasawuf untuk memperlengkap amal ibadah kita lahir, amal lahir ibadah kita. Karena ibadah itu ada lahir, ada batin. Kalau lahir diatur oleh ilmu fikih syariat yang telah sering kita kaji dalam ilmu fikih itu. Adapun batinnya ibadah, ya tentu kita harus mempelajari ilmu tasawuf, karena tasawuf ini mengarah ke batin, gerak-geraknya batin, gerak-geriknya hati ini supaya betul. Maka lahir batin ibadah kita supaya sempurna, ibadah benar betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ada manfaat berkah dan bisa menambah ilmu kita, dimakbul oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, hingga bisa mengamalkan sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu zikir, sholawat seperti biasa.